siapa aja? Atta Halilintar. Siapa lagi? Gus Miftah. Gus Miftah, Raffi Ahmad, Stephen William, Irfan Hakim. mana ada Si ini siapa? Stephen William, Niji, Ya, vokalis Niji, Rian Ya. Demasif. Rian bukan Demasif, Niji, ya, dia. betul. Satunya siapa bro? Itu Vera. Bukan ya? Ayo deh, apakah baru ini ya? Widi nggak di blow up lagi. Ah, Widi jelek. Ini ATG bagus. Yuk. Gas. Satunya siapa ya? Lupa gua dah. Lupa. Udah ntar pokoknya tank tapi nama Herdian aja. Bang Kodok Haji Faisal. Ada telepon dia, telepon dia. Yuk, Udah rolling. abang diem aja. Oh, Haji Faisal yang satu. Oh Pak Isa. Haji Faisal ya, ya. Bro. Ya. Oke, Bang Jainul, update Update dong ya. seputar pelaporan dari GF seperti apa? GF siapa bro? ATG soal ATG. terkait ATG, Bang. ATG. Jadi kalau ATG kemarin ya saya baru bertelepon sama penyidiknya. Hari ini memang mereka lagi melakukan penyitaan di Malang ya. Ada beberapa aset yang tidak bergerak disita untuk dilakukan penyitaan, berharap nanti sebagai barang bukti yang akan disampaikan ke kejaksaan. Itu pertama. Kemudian kedua, berkasnya sudah P19 di Kejaksaan Agung dan hari ini masih dalam proses penelitian dari jaksa peneliti di Jaksa Agung apakah berkasnya sudah dinyatakan lengkap apakah belum. Kalau belum maka akan dibalik kembali ke Barreskrim untuk dilengkapi petunjuk jaksa. Kemudian ketiga, terkait dengan update para tersangka, sejauh ini baru 3 tersangka yang ditetapkan oleh kawan-kawan penyidik. Maka memang kita mendorong dan berharap harus lebih dari 3 tersangka. Karena kenapa? Kalau bicara robot trading yang lain seperti Net89 dan Dena Pro, itu tersangkanya lebih dari 5 orang. Nah, barang tentu ini skema Ponzi, maka memang tersangkanya harusnya lebih dari 3 orang karena ada terkait dengan posisi-posisi skema Ponzi itu. Katakanlah seperti leader, kemudian seperti founder, kemudian seperti exchanger yang menampung uang, kemudian seperti CEO. Nah, orang-orang ini belum tersentuh oleh hukum, maka ini menjadi perhatian publik kenapa ini tidak diproses hukum. Maka itu PR yang pertama harus dikelirkan oleh kawan-kawan penyidik, bukan hanya untuk melakukan penyitaan beberapa aset saja, tapi juga melakukan penahanan dan penangkapan oleh para pelaku-pelaku yang lain. Gitu. Terkait diduga ada beberapa public Tadi figure di tersangka sini. siapa aja, Bang? Tersangka ya CEO-nya si Wahyu Kenzo ya, Wahyu Kenzo, kemudian Bayu Akar. Nah, ada satunya saya lupa, ada 3 tersangka yang ditetapkan di Barreskrim dan juga di Polres Malang gitu. Nah, namun terkait dengan beberapa orang nama yang kita sampaikan ke Barreskrim pada awal-awal melakukan pelaporan polisi, yang kita meminta kepada penyidik untuk menelusuri tindak pidana pencucian uangnya karena diduga kuat skema Ponzi ini kan merupakan kegiatan yang menampilkan terkait dengan flexing sebuah kemewahan dan melibatkan beberapa public figure dan juga pejabat publik yang sudah tersebar di beberapa media rentang tahun 2001 hingga tahun 2022. Nah, maka dari itu nama-nama sudah kita sampaikan dan penyidik juga sudah menyampaikan akan segera diklarifikasi terkait dengan nama-nama public figure yang disampaikan. Nah, memang terkait dengan update itu kita belum mengetahui secara pasti ya apakah akan dipanggil atau tidak, namun update terakhir akan diklarifikasi. Tapi kita berharap nanti pada saat waktunya mungkin bisa jadi nanti akan diklarifikasi. Tapi barang tentu kita menunggu informasi itu dari penyidik. Untuk Gus Miftah sendiri, Bang sudah ada update-nya? Ya kalau Dan Gus Miftah dan kawan-kawan. kawan-kawan public figure yang lain, memang kita update dari penyidik belum ya terkait dengan kapan akan dipanggil, kemudian seperti apa. Itu belum tentu. Kita dari awal-awal kan sudah menyampaikan kita meminta kepada public figure itu untuk membantu para korban supaya peristiwa hukum pidana ini terang benderang. Karena bagaimanapun juga harus ditelusuri terkait dengan peristiwa pidananya. Karena bukan hanya terkait dengan para pelakunya, tapi modus dari pelaku itu harus diungkap.
Maka kalau ditanya seperti apa Public Group, kita masih menunggu dari kawan-kawan penyidik apakah memungkinkan untuk diklarifikasi ataukah tidak. Tapi kita dari awal sudah meminta kepada kawan-kawan Public Group untuk membantu para korban untuk menerangkan atau mengklarifikasikan masalah ini supaya peristiwa pidana ini bisa terungkap gitu. Tapi sejauh ini dari pihak Gus Miftah beberapa bulan yang lalu memberikan press conference itu menolak, artinya tidak mengakui Ya, adanya penerimaan dana alias pencucian uang itu sendiri. ya memang terkait dengan mengakui atau tidak mengakui itu persoalan lain ya. Itu nanti kawan-kawan penyidik lah. Kan kami sudah menyampaikan kepada kawan-kawan penyidik terkait dengan konstruksi Ponzi yang diduga ada TPPU-nya, maka harapannya kan itu harus ditelusuri. Nah, sampai hari ini memang update dari penyidik itu belum sampai ke arah sana. Maka memang penting untuk diklarifikasi ke bagian humas Barreskrim ya, untuk mengklirkan apakah memungkinkan dipanggil atau tidak. Memang kita dari awal sudah menyampaikan pola-pola yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo itu, yang barang tentu itu adalah uang-uang dari para korban yang diputar oleh dia untuk kegunaan aktivitas dia untuk melakukan penipuan terhadap para korban. Bang, terkait laporan Reja Patin, Bang, udah sampai mana, Bang?